Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah sekalian, kawan-kawan dan sahabat-sahabat, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian sore di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan terpenting semoga Allah selalu membimbing kita dan menuntun kita dalam Islam ini agar kita bisa melaksanakan syariat ini secara kafah, secara utuh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, sore ini kita akan lanjutkan pada pembahasan kita tentang 17 kesalahan di bulan Ramadan. Dua pembahasan sebelumnya kita sudah bahas sampai dengan 11 kesalahan di bulan Ramadan. Ke-11 yang sudah kita bahas, saya ulang kembali, yaitu yang pertama adalah susah dan gelisah ketika akan datang bulan Ramadan. Yang kedua, tidak mengerti keutamaan bulan Ramadan. Ketiga, tidak menetapkan niat puasa sebelum terbit fajar. 4, tidak melakukan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Kelima, hadirnya perempuan ke masjid dengan memakai wangi-wangian atau parfum yang tercium oleh orang lain. Yang keenam, terlalu banyak makan. Yang ketujuh, tidak beramar ma'ruf nahi munkar dan tidak memberi nasihat kepada kaum muslimin. Kedelapan, tidak memperbanyak amal. 9, banyak begadang tanpa tujuan. Ke-10, bersungguh-sungguh pada awal Ramadan saja. Dan 11, menggunjing, mengadu domba, dan berdusta. Baiklah, ikhwatul iman rahimakumullah, sore ini kita akan lanjutkan. Insyaallah kita akan tuntaskan sore ini 17 kesalahan di bulan Ramadan ini. Baik, yang ke-12, kesalahan yang ke-12 adalah bermain petasan sehingga mengganggu kaum muslimin. Nah, ini sering terjadi di malam hari bulan Ramadan atau di subuh hari sesudah sholat subuh. Kalau dulu sholat subuh rame-rame lalu kemudian melakukan petasan, atau juga di malam hari. Banyak anak-anak muda, kaum muslimin, anak-anak remaja justru bermain petasan. Dan itu biasanya didukung oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua membiarkan mereka bermain seperti itu, dan bahkan memberikan mereka petasan. Nah, bukannya mereka datang ke masjid beribadah, tetapi justru mereka bermain petasan petasan itu tentu saja mengganggu kenyamanan orang-orang Islam. Qadiriman rahimakumullah, petasan yang biasa kita jual itu sesungguhnya yang biasa dibeli di bulan Ramadan, lalu kemudian dibuat merayakan, apakah termasuk juga biasanya nanti merayakan malam Idul Fitri dengan petasan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, tentu saja hal ini perlu kita pikir ulang secara seksama. Apakah amalan atau perbuatan yang semacam itu benar menurut syariat? Jelas tentunya perbuatan ini adalah perbuatan tidak benar menurut syariat. Yang pertama adalah tinjauan dari sisi gangguan. Jelas itu mengganggu orang. Apalagi dilakukan di malam-malam bulan Ramadan yang orang khusyuk beribadah, malah kemudian
menyalakan petasan yang suaranya itu keras, tentu saja mengganggu kekhusyuan orang yang beribadah, mengganggu konsentrasi orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah, baik yang sedang berzikir, sedang qiyamul Ramadan, sholat tarawih, maupun yang sedang tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Ini tentu saja dalam hal ini kalau kita lihat bahwa hal ini tentu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari pada hadis nomor 11. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Para sahabat, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal, orang Islam yang paling baik itu yang mana? Maka beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik itu adalah orang Islam yang orang muslim lainnya terbebas, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, tentu ini mungkin lisan tidak, tapi itu adalah perbuatan tangan, membakar petasan, menyalakan petasan yang kemudian bersuara keras, mengganggu sesama muslim, mengganggu orang lain. Nah, Tilman rahimakumullah. Belum lagi kalau kita melihat tinjauan terhadap petasan ini. Jadi kalau dinyalakan berhubungan dengan hari raya, bahwa kita tahu bahwa petasan ini adalah bersumber dari kebiasaan agama lain, ya, atau adat kebiasaan yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik, terutama dalam hal ini adalah musyrik Konghucu atau budaya. Biasa dalam melakukan perayaan-perayaan mereka adalah dengan menyalakan petasan. Nah, tentu kalau ditinjau dari hal ini juga adalah menyangkut amalia ubudiyah agama lain yang kemudian itu ditransfer ke dalam Islam, yang ini tentu tidak dibenarkan oleh syariat. Karena Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh meniru-niru cara peribadatan atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang lain di dalam merayakan ibadah mereka atau melakukan ibadah mereka. Maka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud hadis 4031, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, terutama yang menjadi ciri khas bagi mereka, lalu kita meniru-niru, maka fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan orang tersebut. Nah, baik apakah itu tradisi khusus, tata cara khusus, perbuatan secara khusus, atau bahkan pakaian khusus pun yang mereka gunakan di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mereka secara khusus, maka itu tidak dibenarkan diikuti oleh orang-orang Islam. Baik itu perkataannya, perbuatannya, ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan ibadah-ibadah mereka yang menjadi itu ciri khas mereka, maka ini tidak bisa atau tidak dibenarkan untuk kita ikuti atau bawa ke dalam syariat Islam ini. Islam sudah cukup dengan syariatnya sendiri. Nah, karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan jamaah sekalian, maka marilah kita mencegah keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk bermain petasan. Petasan di bulan Ramadan ini termasuk nanti di dalam merayakan malam Idul Fitri. Termasuk ini harus kita cegah, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tercela oleh syariat. Apakah itu karena mengganggu ketenangan orang lain, ataukah itu kemudian adanya nilai tasyabuh terhadap akidah atau ajaran agama orang lain. Ini ikhwatul iman rahimakumullah,
inilah kesalahan yang ke-11, yaitu bermain petasan sehingga mengganggu kaum muslimin dalam beribadah. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan yang ke-13, menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Membuang-buang waktu, mestinya waktu di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah. Tapi jangan sampai kemudian justru waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan ini juga bisa menghilangkan nilai daripada ibadah puasa kita, yaitu adalah kalau melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis kemarin kita sudah bahas bahwa Allah tidak berkenan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa jika di dalam puasanya itu dia melakukan sesuatu perbuatan disebut al-jahl, yaitu perbuatan sia-sia. Nah, apa yang termasuk perbuatan sia-sia di sini? Tentu saja perbuatan sia-sia yang paling sia-sia itu kalau di situ ada pelanggaran hukum. Meskipun itu hukumnya tidak sampai kita berdosa, tetapi tentu saja kalau hal itu dilakukan adalah masuk kepada perbuatan yang sia-sia. Apa contohnya? Yaitu diantaranya banyak orang di bulan Ramadan, terutama di siang hari atau sore hari, itu menghabiskan waktu apakah dengan alasan menunggu berbuka ataukah dengan alasan hiburan. Banyak orang yang bermain kartu remi, ya, bermain kartu remi. Kita tahu bahwa main kartu remi itu adalah salah satu alat judi, ya. Nah, kalau berjudi jelas itu main kartu sambil berjudi itu jelas haramnya, haram karena judinya. Tapi main kartu saja itu dalam hadis riwayat Imam Muslim oleh Nabi SAW sudah ditegaskan, man la ibadil nardashir fakaan nama ghammaza yadahu fi damin khinzir. Barang siapa yang bermain dadu atau bermain remi tadi, maka dia seakan-akan mencelupkan tangannya di darah atau di daging babi. Kita tahu bahwa daging babi, makan babi itu adalah haram. Memang menyentuh babi itu bukan najis, tapi tentu saja itu hal yang kotor. Bagi orang Islam yang imannya baik, bahwa walaupun ketika sesuatu yang sudah haram itu dilarang oleh syariat, baik itu dimakan, diminum, jangankan dimakan, minum, menyentuhnya pun itu sudah tidak sah, ya. Menyentuhnya pun itu sudah tidak pantas. Nah, jadi apalagi kalau sudah seperti itu, maka dikiaskan oleh Rasulullah SAW dengan memegang kartu atau dadu itu, maka sama dengan memegang daging babi. Artinya ini orang sudah berada di pinggir yang haram sebenarnya. Walaupun dia tidak makan, dari main dadu, main kartu, walaupun dia tidak berjudi, ya. Tapi perbuatan itu tentu sudah perbuatan Rasul mengibaratkan itu berarti sudah perbuatan yang dibenci, perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW, yang artinya itu adalah perbuatan yang dibenci, perbuatan yang makruh, ya. Nah, dalam hal ini seorang muslim yang imannya baik tentu saja tidak suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah, tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, meskipun itu belum membuat dia divonis bersalah, divonis berdosa. Tetapi cukuplah ketidaksenangan Allah, karena kalau Rasul tidak senang, tentu saja juga Allah tidak senang. Kalau begitu Rasul tidak menyenangi sesuatu, maka Allah pun juga tidak menyenangi hal tersebut. Apalagi kalau Allah langsung tidak menyenangi, lebih-lebih lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang baik imannya,
maka dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti tadi, main kartu, main remi, main gaduh yang dibenci oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dia akan menjauhkan dari dalam dirinya perbuatan tersebut. Perbuatan yang tidak disukai oleh Rasul, dia akan jadi, apalagi kalau perbuatan itu adalah perbuatan haram. Nah, termasuk dalam hal ini, walaupun memang tadi saya katakan bahwa sekedar bermain tanpa taruhan itu belumlah masuk ke ranah haram karena belum masuk judi. Tetapi bermain saja itu sudah Rasul tidak senang. Artinya kita melakukan perbuatan yang dimakruhkan oleh Rasulullah. Nah, tentu perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah ini adalah termasuk perbuatan yang sia-sia. Jika kita melakukan, berarti kita melakukan perbuatan yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi al-jahl, perbuatan bodoh, perbuatan orang-orang yang bodoh, perbuatan orang-orang yang melakukan kesia-siaan. Kenapa itu disebut oleh Rasul? Tadi dalam hadis yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW tegaskan bahwa Allah tidak berkenan. Ya. Man lam yada qaula zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk atau berdusta, wal jahl, dan perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia, maka falaysa lillahi hajat. Allah tidak punya hajat. Allah tidak berkenan memberi nilai. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya ketika seseorang berpuasa sambil dan melakukan hal yang dimakruhkan Rasulullah SAW, maka puasanya tidak diberi nilai oleh Allah, alias Allah tidak beri pahala kepada puasa orang tersebut. Yang bersangkutan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi nilai ganjaran atau diantaranya adalah menjadikan puasanya sebagai penghapus dosa, maka itu tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diantara nilai puasa itu tadi adalah kalau kita lakukan dengan iman, dengan ikhlas, maka dia akan menjadi penghapus dosa. Tetapi kalau kita melakukan disertai dengan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia tadi, maka Allah tidak berkenan memberikan nilai dan berkah seperti itu. Artinya kita betul menunaikan kewajiban karena puasa tidak batal, tetapi nilai dari puasa diantaranya menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu tidak berfungsi, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu liman rahimakumullah, sahabat-sahabat, kawan-kawan dimanapun berada, maka marilah kita jauhi hal-hal yang sia-sia seperti ini di bulan Ramadan. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang buang-buang waktu. Apakah alasan apapun itu, maka terutama hal yang dimakruhkan secara langsung oleh Rasulullah SAW seperti itu, maka mari kita jauhi agar puasa yang kita lakukan itu benar-benar memberikan manfaat, fungsi yang baik kepada kita. Di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, Bapak-Ibu rahimakumullah. Karena itu mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang kita gunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan itu dengan sempurna, dengan baik. Baik, Bapak-Ibu rahimakumullah, itu kesalahan yang ke-13. Kemudian kesalahan yang ke-14 yaitu bermalas-malasan atau malas dan banyak tidur. Banyak orang dari kaum muslim ini ketika berpuasa di bulan Ramadan ini malas bekerja. Ya. Semuanya serba malas. Yang banyak dilakukan justru tidur. Bangun, habis sholat subuh tidur, zuhur bangun tidur lagi, zuhur tidur lagi sampai asar. Terus begitu. Ya. Dia meninggalkan pekerjaan. Ini dalam syariat kita lihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu ketika bulan Ramadan itu justru semangat ibadah mereka luar biasa. Memang kita dianjurkan di siang hari itu berqailulah namanya, tidur sejenak, tidur siang. Untuk apa tidur siang? Adalah untuk kita
manfaatkan di malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya juga qailulah, tidur siang itu bukan banyak, sedikit aja itu kita manfaatkan. Jadi tidak tidur melulu, alas. Jadi tetap aja aktivitas bekerja, tetap kita lakukan pekerjaan itu. Maka kalau kita buka sejarah umpamanya, kalau banyak Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ujian oleh Allah, ujian peperangan di bulan Ramadan. Nah, peperangan itu tidak bisa dilakukan dengan bermalas-malasan. Pasti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ikhwatul iman rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa kedatangan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu tidaklah dimaksudkan untuk kita ini bermalas-malasan, tapi tidak lain tetap menjadi spirit bagi kita bekerja, berbuat, beramal, tidak justru digunakan memperbanyak tidur. Nah, ini istilahnya, inilah diantara kekeliruan itu, kesalahan yang dilakukan. Karena malasnya, maka hampir semuanya dilakukan dengan serba malas, sampai ibadah pun juga malas. Nah, baik, Fatulban rahimahullah itu. Kemudian kesalahan yang 15. Kesalahan yang ke-15 yaitu adalah cepat marah atau emosi. Nah, ini adalah salah satu ujian dari Allah bagi orang yang berpuasa. Ya, mungkin karena lapar atau dahaga sehingga mudah terpancing emosi kita. Nah, karena itu dalam hal ini kita harus berhati-hati. Kita harus banyak bersifat, bersabar di dalam hal ini menekan emosi kita. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis 1151, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatan qala idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun inni shaimun. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatan, yang Muslim riwayatan. Ini adalah kalimat salah satu hadis, bentuk riwayat hadis mauquf, tapi kalau dia ada kalimat riwayatan itu artinya menjadi marfu hukman dalam ilmu hadis. Ya. Maka ia berkata, di sini berkata, tentu Rasul SAW bersabda, maka idza asbaha ahadukum yauma, apabila seseorang di antara kamu di pagi hari sedang berpuasa, fala yarfus wala yajhal, maka janganlah ia berkata-kata kotor, wala yajhal, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Fa ini mu'un syatamahu aw qatalahu, jika ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, falyakul, hendaklah dia berkata, inni shaimun, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Nah, kalimat ini, inni shaimun, kalau dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, riwayat Imam Bukhari pada hadis 1904, juga dari Abu Hurairah, fa insab bahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Kata Nabi, jika seseorang yang sedang berpuasa itu lalu dicela, ya, dicerca, dimaki oleh seseorang, aw qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia katakan inni mru'un shaimun, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, artinya Rasulullah SAW mengajarkan dalam hal ini kepada kita semua bahwa meskipun tadi kita dicela, bahkan diajak berkelahi pun, kita diminta Rasul menghindar. Ini artinya apa? Rasul SAW menyuruh kita menekan emosi, menekan nafsu amarah di saat kita berpuasa. Ini. Nah, itu. Walaupun kita dicaci, dicerca, gitu. Nah, ini kalau secara pribadi beda. Anda lalu mungkin kita, kenapa kok ada perang pada masa di bulan Ramadan? Lain. Ya, itu perang adalah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau ini kaitannya dengan pribadi kita, maka Rasulullah menyuruh kita menghindar, menyuruh kita bersabar menghadapi celaan tersebut, bahkan ajakan kelahi sekalipun itu hendaklah kita menghindari. Nah, kita sedang berpuasa. Nah, ini artinya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar mengekang emosi, mengekang nafsu amarah di saat kita berpuasa. Ini memang terkadang tidak terasa. Ya, ada saja ujian yang membuat kita marah di saat bulan Ramadan. Itu hal yang harus kita sadari dari awal supaya kita tidak ketika muncul rasa emosi, rasa ingin marah karena disebabkan, segera beristighfar kepada Allah, segera bertawud kepada Allah, bentuk gangguan daripada setan pada diri kita agar emosi ataupun nafsu amarah kita tadi itu segera turun. Yang kita turunkan sampai kemudian keluar marah, apalagi sampai berkata-kata yang kasar, berkata-kata keras kepada orang yang kita marahi, maka itu nanti berbahaya, bisa merusak nilai ibadah puasa kita tadi. Karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, maka marilah kita menjaga emosi kita, menekan emosi kita di saat kita sedang berpuasa. Begitu juga tentunya di hari-hari lain. Jangan kita mudah emosi, jangan kita mudah marah. Selanjutnya adalah kesalahan yang ke-16. Kesalahan yang 16 adalah mengabaikan sebagian sholat dari waktunya. Ini akibat dari yang ke-14 tadi. Banyak tidur. Ya. Kadang malah mungkin habis sahur tidur. Nah, ini kalau habis sahur tidur itu sangat mungkin sholat subuhnya kesiangan. Gitu. Nah, banyak orang tadi melakukan hal ini, tidur yang banyak sehingga waktu-waktu sholat itu terlewatkan oleh tidur. Ya. Sholat tidur sebelum zuhur, hanya tidurnya kebablas sampai asar, akhirnya zuhur asar dijamak. Ya. Bisa-bisa kalau dengan tidur lagi, asarnya pun juga kebablas sampai maghrib. Bisa-bisa tidak melakukan sholat. Nah ini, kalau sudah sampai begitu, ini berbahaya. Nah, karena itu waktu liman rahimahullah, maka mari kita jaga ini, jangan sampai menyanyiakan waktu, apalagi kemudian mengabaikan waktu-waktu sholat. Di bulan Ramadan adalah kita menjaga sholat kita rajin, sholat kita lakukan tepat pada waktunya. Itu dengar azan subuh segera kita berangkat ke masjid. Karena kalau kita kembali kepada anjuran Rasul bersahur, itu maka sahurnya pun itu diperlambat oleh Rasul menjelang subuh. Nah, insya Allah akan kita kaji juga nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, maka tentu saja maknanya memiliki makna itu agar sesudah kita sahur ini jangan lagi tidur, karena itu waktunya sangat mepet. Segera bersiap-siap menuju ke masjid untuk sholat subuh. Begitu juga waktu-waktu sholat yang lain, waktu sholat zuhur, asar. Mari kita perhatikan, kita lakukan sholat dengan pada waktunya, dilakukan berjamaah ke masjid dengan ikhlas semata karena Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis 85 riwayat Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala as-salatu li waqtiha. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Kalau beliau jawab, as-salatu li waqtiha, menunaikan salat pada waktunya. Baik itu terutama menjaga waktu-waktu sholat ini. Sholat hendaklah kita lakukan di waktu zuhur. Jangan sering-sering kita justru lewatkan jamak takhir. Meskipun memang ada kebolehan, tapi kadang-kala tidak setiap hari. Ya. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban yang Allah sudah tetapkan waktu masing-masing. Maka sholat kita lakukan pada waktunya masing-masing. Itu di waktu tadi. Subuh kita lakukan di waktu subuh. Jadi mana waktu subuh itu adalah mulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Ya, salat terbit matahari, waktu sholat subuh itu habis. Nah,
Begitu juga sholat zuhur, mari kita lakukan pada waktunya. Tadi kan bermasjid dengan berjamaah. Ada waktunya masing-masing, jangan keluar dari waktu sholat. Asar, batasan waktunya, maghrib, isya, begitu juga. Mari kita jaga waktu-waktu sholat kita ini. Terutama, mari kita menjaga sholat itu sholat fardu al-maktubah. Ini kita lakukan dengan berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki, hendaklah selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terkhusus bagi kaum laki-laki. Ikhwatul-iman rahimakumullah. Mari kita menjaga waktu-waktu sholat kita. Jangan puasa di bulan Ramadan membuat kita lalai dari sholat kita pula. Terakhir, ikhwatul-iman rahimakumullah, kesalahan yang 17 adalah menyia-nyiakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah waktu yang Rasulullah SAW itu melakukan sungguh-sungguh beribadah di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis 1175, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW yajtahid, bersungguh-sungguh beribadah fil ashril awakhir, pada 10 akhir dari bulan Ramadan itu, mala yajtahidu fi ghairihi, tidak sebagaimana tidak terlalu bersungguh-sungguh pada sebelumnya. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan pada 10 hari terakhir itu, di 10 pertama, 10 kedua beliau juga tetap bersungguh-sungguh beribadah. Tetapi beribadahnya pada 10 hari terakhir itu jauh lebih mantap lagi, lebih tinggi lagi volume ibadahnya dibanding pada 10 awal dan 10 kedua. Nah, maka ketika kita menyia-nyiakan 10 hari terakhir tanpa memperhatikan, justru kita loyo pada 10 hari yang terakhir, padahal sesungguhnya bulan Ramadan itu gongnya ada pada 10 hari terakhir gitu. Nah, maka di sini banyak dari kaum muslimin yang lalai dari perbuatan ini. Sehingga ini masuk ke kekeliruan. Justru Rasulullah seperti itu. Nah, di hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi SAW apabila sudah memasuki 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan sudah mulai, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya ini bahasa kiasan, beliau bersungguh-sungguh. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Beliau ahya lailahu, menghidupkan malam terakhir dari bulan Ramadan itu. Bahkan wa aiqadha ahlahu, keluarganya, istri-istrinya beliau bangunkan semua untuk beribadah. Nah, bahkan kita tahu bahwa Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu beliau malah beriktikaf, berdiam di masjid mulai dari 21 Ramadan di pagi hari sampai akhir Ramadan. Beliau selalu beriktikaf, saking sungguh-sungguhnya. Nah, disinilah maka mari kita berhati-hati. Ya, tradisi kita biasanya malah di bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu sibuk. Ya, sibuknya di mana? Sibuk di mall. Ya, cari pakaian baru, cari ini, cari itu, persiapan Idul Fitri, persiapan ini dan sebagainya. Tidak masalah itu kita lakukan, tidak terlarang. Tetapi jangan kemudian juga hal tersebut melalaikan kita untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan ini. 17 kesalahan di bulan Ramadan mari kita jauhi agar ibadah puasa kita betul-betul sempurna dan kita berpisah dengan bulan Ramadan, ditinggalkan oleh bulan Ramadan dengan lulus dari ibadah yang baik sehingga kita memperoleh
pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 hal yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentu ini semuanya kalau kita lakukan, menghindari kesalahan-kesalahan tadi ini akan kita lakukan. Orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, harapkan ridha Allah, diampuni dosanya. Orang yang melakukan qiyamul lail dengan iman, mengharapkan ridha kepada Allah, juga diampuni dosanya. Lailatul Qadar juga akan datang. Lailatul Qadar adanya pada 10 hari terakhir, di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pesan kepada kita, carilah Lailatul Qadar fil fitri minal ashril awal min Ramadan, di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemarin nanti insya Allah ketika kita sudah masuk ke 10 hari Ramadan, maka kita hidupkan malam-malam ganjilnya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk meraih berkah bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita untuk menghindari 17 kesalahan di bulan Ramadan. Mari kita hindari semuanya itu agar ibadah kita dengan baik. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita dan ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.